Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Dia, mahasiswa kelas D Hukum dengan NIM akhir 141. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Vivi, anggota DPRD Kota Tidore, Kepulauan. Kami di sini akan membahas tentang peran partai politik. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu sudah berapa lama di dunia politik? Ya, kalau di dunia politik itu saya mulai masuk ke dunia politik itu dari tahun 2003. 2003 saya sudah berkecimpung di partai politik, sudah masuk ke sebagai pengurus. Waktu itu saya masuk sebagai bendahara. Nah, 2004 saya ikut mencalonkan diri, tapi waktu itu waktu 2004 itu sistem pemilihan pemilu pada saat itu adalah nomor urut. Jadi walaupun suara saya waktu itu banyak, cuma tidak mencapai bilangan pembagi, makanya kembali ke nomor urut. Jadi 2004 itu saya belum berhasil menjadi anggota DPRD. Nah, 2009 saya ikut bertarung lagi dan alhamdulillah masuk menjadi anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan 2009 itu sampai saat ini. Jadi saat ini saya sudah 3 periode. Di sini kan saya belajar hukum itu ada hukum tata negara, Bu. Nah, di situ negara ini kan sistem pemerintahannya pemilu, pemilihan langsung. Nah, salah satunya di bagian legislatif ada DPRD. Syarat masuk DPRD itu kan harus ada partai politik ya, Bu. Ibu dari partai politik mana? Saya dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar. Ya, jadi memang masuk dalam hal legislatif itu, pemilihan legislatif itu harus lewat partai politik, karena kalau legislatif itu adalah suatu kemenangan partai. Jadi pemilu legislatif itu adalah kemenangan partai. Jadi partai-partai harus menempatkan calon-calonnya untuk memperebutkan kursi. Jadi kemenangan partai itu ada di perolehan kursi. Jadi kalau kursinya terbanyak berarti dia dianggap partai yang berhasil. Bagaimana, Bu, peran dari Partai Golkar sendiri untuk menciptakan kader yang bebas dari KKN? Ya, kalau saya memang dari mulai masuk partai politik, artinya saya dulu pengusaha gitu, masuk partai politik, saya otomatis pada saat itu belum memahami dengan secara global ataupun secara orang bilang secara spesifik terkait dengan politik pada saat itu. Jadi ikut karena ada diajak teman untuk berpolitik, karena saya waktu pengusaha jadi dianggap mungkin bisa membantu dalam hal operasional partai politik. Dan begitu saya sudah masuk, ternyata menurut saya ada hal-hal yang menurut saya baik untuk dikomunikasikan. Jadi ternyata kalau kita jadi orang partai, koneksi atau pertemanan kita dengan orang-orang besar itu lebih gampang menurut saya. Jadi misalnya saya Partai Golkar pada saat itu mengusung waktu itu Pak Mahifa sebagai wali kota, dan pada saat perjuangan itu dan kita berhasil Pak wali kota Pak Mahifa jadi wali kota pada tahun 2005. Nah, itu menurut saya komunikasi terkait dengan politik itu menurut saya itu baik, karena saya bisa kenal dengan pejabat-pejabat ini, misalnya Pak Wali ataupun ada kades-kades partai yang di atasnya, misalnya gubernur, bahkan menteri gitu. Apalagi kalau menteri ataupun pengurus pusat itu biar dia jadi menteri, ataupun mungkin ada wakil presiden pada saat itu, kalau dia orang partai kita komunikasinya lebih gampang. Nah, pada saat di partai politik yang di Golkar yang saya ikuti ini, memang pada saat itu terkait dengan pasangan KKN ya, korupsi, nepotisme, nepotisme dan kolusi. Nah, itu kalau selama saya masuk di partai politik, tetap anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari partai politik Golkar itu menurut saya sangat baik. Saya baca dari dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan partai itu memberantas korupsi, tidak berharap kader-kadernya
betul-betul kader yang memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga mereka untuk korupsi seperti itu, alhamdulillah sampai dari mulai saya masuk sampai sekarang ya saya tidak pernah terkena kasus-kasus seperti itu. Jadi ya saya menjalankan saja ya, intinya anggota DPR itu adalah membawa aspirasi masyarakatnya. Jadi selama ini alhamdulillah sampai saya bisa 3 periode ya menjadi aspirasi masyarakat yang memang apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat alhamdulillah saya perjuangkan, dan mungkin itu yang menjadi kepercayaan rakyat terhadap saya sehingga saya masih tetap terpilih waktu sampai 3 periode ini ya. Kalau partai untuk ini, kalau partai saya rasa ya semua partai pasti menginginkan kadernya tidak terkena dan kasus-kasus korupsi, karena korupsi itu ya satu membuat nama baik partai kurang baik, dan selalu kalau Partai Golkar kan ada misalnya anggota DPR-nya kena kasus-kasus korupsi atau apa ya, mereka tetap menegakkan asas bahwa ya kalau yang korupsi ya dia harus berhadapan dengan hukum, dan partai tidak akan membantu dalam hal memberi dukungan atau support, tidak. Jadi kalau dia bermasalah hukum ya itulah tanggung jawab dia. Jadi partai tidak tidak mensupport ataupun tidak memberi bantuan apapun, yaitu karena dianggap kesalahan oknum, kesalahan kader tersendiri begitu. Ya. Kebetulan saya juga dari dulu suka sejarah, dan kalau tidak salah Golkar ini partai politik yang tertua juga ya di Indonesia. Iya, bukan Indonesia, hampir dunia lebih. Karena kita sudah sampai 72 tahun atau 70, kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 70 tahun lebih. Untuk satu-satunya partai tertua di dunia mungkin Golkar. Jadi Golkar termasuk partai yang cukup punya secara mesin politiknya baik, terus juga dia punya mengakar terhadap masyarakat juga baik. Mungkin selama ini ya karena dulu ya ada beberapa orde ya, orang bilang orde baru lah segala macam. Nah itu memang ada plus minusnya pada saat-saat itu. Jadi memang kalau saya secara politik semua partai itu sama. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu terkait dengan kemenangan partai itu ya dia harus berkuasa. Dia harus berkuasa dan dia bisa memberi kemenangannya, misalnya menambahkan kursi di parlemennya, terus kepala-kepala daerah yang di setiap seluruh Indonesia juga mungkin partainya harus menang. Jadi itu yang dianggap bisa membuat kepentingan politik itu bisa terlaksana. Terakhir mungkin Ibu bisa memberi pesan dan kesan untuk generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Alhamdulillah, kalau menurut saya pada saat ini Indonesia kita sudah mengikuti pemilihan legislatif maupun presiden yang kemarin kita laksanakan di 14 Februari. Alhamdulillah nih, kalau menurut saya kali ini menjadi spirit bagi anak-anak muda, karena wakil presiden yang terpilih pada saat ini betul-betul anak muda, dari anak muda. Jadi menurut saya ini langkah baik ya. Jadi saya juga lihat ini pemilihan legislatifnya banyak anak-anak muda yang terpilih. Nah, untuk tidurnya juga banyak ini anak muda yang terpilih. Jadi menurut saya itu ada langkah baik. Artinya anak-anak muda ini sudah tidak berpikiran negatif terhadap politik. Dulu kan setiap anak muda atau mahasiswa menganggap politik itu adalah suatu kebijakan yang kadang-kadang hanya menghamburkan uang rakyat, hanya yang dianggap tidak cocok lah dengan mereka sebagai anak muda, tidak membela rakyat lah ada. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi anggota DPR yang demo justru anak-anak muda, mahasiswa yang mendemo kita. Nah, sekarang ada anak-anak muda yang sudah bisa masuk di parlemen. Menurut saya ini menjadi langkah baik, karena mereka supaya tahu ternyata di parlemen itu pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi ada tuh yang salah satu yang masuk dia belum selesai sarjana, anaknya Bu Ratna Namsa itu, si Rizky itu. Nah, itu dia juga terpilih pada saat ini. Jadi menurut saya itu langkah baik. Dia anak hukum juga. Dia belum wisuda tapi dia sudah terpilih. Jadi menurut saya ini langkah baik supaya menjadi wawasan baik buat anak-anak muda. Jadi menjadi spirit dan menjadi semangat buat anak-anak muda supaya ya marilah kita ciptakan parlemen tuh
betul, saya dalam konteks anak muda merasa parlemen yang bagaimana kita memperjuangkan rakyat, bagaimana supaya anak-anak muda ini apa yang menjadi kepentingan mereka bisa juga masuk dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi, harapan saya mudah-mudahan ya si Iga ya panggilannya, Iga insya Allah sekolahnya selesai, mungkin bisa saya support sekali, saya sangat memberi support kepada anak-anak yang misalnya lulusan SMA sebaiknya sekolah hukum kalau menurut saya, karena hukum itu insya Allah dipakai untuk di semua jurusan, perikanan, perbankan, apapun pasti dia butuh hukum. Jadi bagus seperti ini. Jadi supaya nanti ke depan juga mudah-mudahan kalau ke depan bisa jadi sudah lulus ya 5 tahun ke depan, siapa tahu bisa ikut calon anggota DPR, bisa dapat, ini bisa, menurut saya itu peluang-peluang itu pasti ada, masih bisa selama kita mau. Jadi mudah-mudahan semangat sebagai anak muda untuk bisa menjadi mungkin perubahan atau membuat hal-hal baik untuk kedepannya, insya Allah bisa terwujud. Ya, terima kasih. Oke, sekian itu saja. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia dan meluangkan waktu sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat. Iya, insya Allah. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.